Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan karyanya terlalu ajaib buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4. Tertulis demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mengalami anxiety, kecemasan, serangan panik di tahun 2001, pada waktu itu saya merasa bertanya-tanya mengapa saya bisa mengalami keadaan semacam itu. Tapi di kemudian hari saya menyadari bahwa Tuhan izinkan saya mengalami masalah kecemasan dan kemudian mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan, kesembuhan, supaya saya juga dapat menolong orang-orang yang punya masalah anxiety atau kecemasan. Pertolongan Tuhan kepada kita, penghiburan, kekuatan yang kita terima dari Tuhan ketika kita berada dalam kesulitan, pergumulan, dan berbagai persoalan merupakan cara yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat melayani orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami pergumulan yang sama. Kita perhatikan di dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4 ini. Di sini dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Rasul Paulus mengalami banyak kesukaran, banyak persoalan dalam hidupnya setelah ia menjadi percaya kepada Kristus. Dan persoalan-persoalan itu bukan persoalan-persoalan yang kecil, saudara, tapi persoalan yang bahkan begitu besar hingga mengancam nyawanya. Dalam berbagai situasi yang dia alami, Tuhan tidak meninggalkan, tapi Tuhan memberi kekuatan dan sukacita serta penghiburan. Dan penghiburan itu bukan terjadi tanpa tujuan. Di sini kita dapat melihat bagaimana penghiburan yang datang dari Tuhan itu memampukan Rasul Paulus untuk menghibur orang-orang yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Jadi kalau kita, saudara, sedang berada dalam kesukaran, penderitaan, pergumulan, dan kemudian kita mendapatkan penghiburan, sukacita Tuhan, yang mana itu adalah hal yang pasti. Ketika kita mengalami penghiburan itu, jangan kita simpan sendiri, tapi gunakan pengalaman dan pertemuan pribadi kita dengan Tuhan dalam kesukaran, dalam penderitaan. Pakai itu, saudara, untuk menguatkan orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Kekuatan yang kita terima dari Tuhan, pakai itu untuk menguatkan orang-orang lain
di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa tujuan kalau kita mengalami kesukaran dan kemudian ditolong Tuhan, mengalami pergumulan dan dihiburkan Tuhan. Semuanya itu punya tujuan supaya kita dapat berdampak, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Mari jadi pribadi-pribadi yang berguna dalam kerajaan Allah, menjadi berkat bagi sesama lewat perkataan kita yang menguatkan mereka, khususnya yang sedang lemah dan butuh kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, menyadarkan kami semua bahwa pengalaman rohani yang kami alami bersama Tuhan, penghiburan yang Tuhan berikan dalam pergumulan kami, pertolongan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami mengalami kesesakan, mengalami kesukaran, kesulitan, penderitaan, punya tujuan untuk membuat kami melayani orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan, menguatkan mereka yang lemah, menghiburkan mereka yang susah. Tolong kami supaya kami berfungsi, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang di sekeliling kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh mendapatkan kekuatan lewat kesaksian, lewat kata-kata penghiburan, lewat pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya dan bersyukur untuk jawaban doa yang kami terima, untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.